Hari ini saya diberikan topik tentang memupuk sikap yang baik dalam keluarga, ya. Memupuk sikap yang baik dalam keluarga. Kemudian ada di Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, untuk bulan Maret ini kita juga akan belajar, ya. Ini adalah topik umumnya dari Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Ayo kita baca bersama-sama. Ya. 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jadi ini adalah topik kita di bulan Maret, dan saya memerahkan di atas karena ini ada 4 ya. Bulan Maret itu ada 5 minggu. Ya, kalau saya bahas semuanya ini panjang nanti, bisa nggak pulang-pulang sampai sore. Jadi ini dalam konteks masih kita tidak jemu-jemu berbuat baik, ya. Jadi ini adalah salah satu yang bagaimana kita mengusahakan dalam keluarga untuk kita senantiasa berbuat baik satu dengan yang lain dan bertumbuh dengan satu dengan yang lain. Jadi dalam topik ini, dalam hari ini saya akan membahas yang tadi, hai istri-istri, karena saya seorang istri ya. Saya tidak mau menggurui bapak-bapak gitu, tapi nanti mungkin akan saya bahas sedikit gitu ya. Jadi waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, ya, dia mengatakan bahwa dia akan memberikan Roh Kudus sebagai penolong bagi kita, ya. Ayo kita lihat ayatnya, Kisah 1 ayat 8. Ya, dikatakan di situ. Mari kita baca sama-sama. Kelihatan ya? Atau ketutupan nama saya. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, jadi ini adalah amanat panggilan bagi semua orang percaya, bukan cuman pengerja di gereja, bukan cuman gembala, tetapi dikatakan di sini, tetapi kamu akan menerima kuasa, itu dia bicara sama murid-muridnya, tetapi di sini kita yang menjadi murid-muridnya Tuhan. Siapa di sini yang murid-muridnya Tuhan? Berarti ayat ini juga bicara sama kita ya. Jadi dikatakan di sini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Ya, saya taruh warna pink tuh. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, jadi tanpa Roh Kudus, ya kalau dikatakan di sini, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi tanpa Roh Kudus, penuaian itu tidak bisa terjadi. Ya, jadi Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan tuaian hari-hari ini. Ya. Hari-hari ini banyak sekali yang mau dilayani. Kalau kita lihat di bulan puasa ini banyak kejadian ya. Belum lagi negara yang macam-macam tuh. Kalau kita ngikutin di media sosial, buka IG langsung berita aneh-aneh. Buka Facebook berita aneh-aneh. Apapun media sosial yang kita buka hari-hari ini, beritanya macam-macam. Ya. Terakhir kemarin kita ada ngalamin banjir ya, itu di kota kita. Ya. Kompleks saya itu adalah kompleks yang termasuk kena banjir, tapi di belakang. Karena saya di depan, saya nggak kena ya, tetapi di belakang itu nggak pernah ya segini ya. Jadi orang harus pakai perahu karet ke belakang gitu. Jadi banyak saudara-saudara kita, teman-teman yang dekat, mungkin anggota KUL yang terdampak ya banjir. Ya, kemarin kita itu kalau misalnya setiap Sabtu pagi kan kita doa bareng sama anak-anak gitu, satu keluarga, mesbah. Lalu kita bilang oke, kita mau memberikan, nah ini jangan jemu-jemu berbuat baik ya. Kita akan membagi kepada orang-orang yang yang kita kenal. Ayo ada teman-teman kalian yang perlu kita santorin gitu ya. Kita akan datang gitu ya. Kita kemarin pergi gitu ya untuk bersama anak-anak untuk memberikan apa yang bisa kita berikan kepada teman-teman kita gitu. Dan mereka itu kayaknya sudah surut selama 4 hari, tetapi itu lumpur banget ya, jadi nggak beres-beres tuh ininya. Mungkin sebulan mereka baru bersihkan ya. Jadi bahkan tetangga saya Villa 3, di Villa 2 itu ada anggota KUL ya, banjirnya segitu tuh, ya ini segitu. Jadi mereka itu bandang cepet banget
waktu mereka masih ngangkat-ngangkat barang itu udah langsung segini terus mereka langsung mengungsi. Ya, jadi dan itu saya ngelihat keadaannya itu, ngelihatnya aja saudara bukan yang ngerjain bersihin ya, ngelihatnya aja udah capek gitu. Dan mereka banyak membuang pakaian mereka karena mereka udah nggak sanggup membersihkan karena lumpur banget gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang harus kita juga doakan hari-hari ini ya. Kalau kita melihat dan kita merasa bahwa bukan kekuatan saya Tuhan, Roh Kudus yang akan melakukannya. Kalau kita mikir ya, nggak kebayang. Ini gimana ya caranya memulihkan negeri ini. Terus kalau misalnya mendengar ya, sekarang banyak apa katanya Indonesia gelap katanya. Saya kalau dengar itu aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus gitu kan. Kalau ada yang bilang generasi ini katanya generasi anak muda, generasi stroberi katanya, aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus ya. Itu salah satu yang harus kita patahkan hari-hari ini. Jangan pernah mengiyakan setiap berita yang ada hari-hari ini ya. Jadi kita harus menjadi saksi, harus menjadi tiang doa untuk negeri kita ya, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah kalau di sini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Kita sering dengar ya, saksi di Yerusalem itu berarti berbicara saksi di tengah-tengah keluarga ya. Jadi kita saksi di tengah-tengah keluarga sebelum kita pergi ke tempat lain. Kemudian Yudea bicara soal lingkungan yang lebih besar lagi ya. Jadi Yudea itu adalah provinsi di mana kota Yerusalem berada ya. Jadi itu berarti bicara soal tetangga mungkin, tempat bekerja, komunitas ya. Terus kemudian sekolah, universitas ya. Kalau saya tuh tetangga RT gitu kan, RW ya. Kita kenal-kenal nggak kiri kanannya ya. Pak RT-nya siapa tahu nggak? Nah, RW-nya tahu nggak gitu ya. Jadi RW, kemudian komunitas kita berada di mana, gereja kita. Nah, kalau saya itu karena saya orang Batak, saya punya juga komunitas di kompleks Villa 3 gitu. Ada dibilang kumpulan orang Batak, Parsau Town gitu kan. Nah, itu juga kita ada di dalamnya dan kita harus jadi saksi gitu ya. Saya kalau udah masuk kumpulan gitu dari mulai awal sampai akhir pasti saya ditaruh di ketua seksi rohani gitu ya, atau seksi acara. Tapi itulah yang berpotensi sebenarnya kan, kita bisa atur gitu. Kita mau ngapain aja gitu, nggak sekedar hanya kumpul-kumpul, tapi setiap bulan kita kebaktian gitu kan. Terus kemudian ada lagi di gereja, ada lagi tempat pekerjaan ya. Apakah kita menjadi saksi? Nah ini bicara soal Yudea. Ya, kemudian dikatakan di sini dan Samaria. Ya, Samaria itu adalah ibu kota kerajaan Israel ya. Jadi itu ada di utaranya Yudea gitu. Jadi itu bicara soal lingkungan yang lebih besar lagi. Ya. Jadi udah kita jadi saksi katanya di tempat terdekat kita, RT, komunitas, kerjaan, kita harus menjadi saksi lagi di luar itu. Ya. Jadi kemudian ini bicara soal negara mungkin ya. Jadi bicara soal negara, kita harus jadi saksi gitu. Kemana ya? Itulah makanya gereja-gereja suka melakukan misi ya. Misi ke kota-kota, misi ke desa-desa gitu ya. Kemarin saya juga membawahi sebuah yayasan anak muda ya. Kita baru membuat misi di Padang ya. Jadi pengerjanya enggak tua-tua, anak-anak mahasiswa ya. Mereka membuat retreat di Padang. Dan di Padang ini ya, jadi ada di Padang, ada di Aceh gitu ya, yang sudah terbentuk saat ini, itu unik sekali. Gak boleh rame-rame, ya kan, gak boleh kedengaran menyembah Tuhan gitu. Jadi kayak misalnya di Aceh, kalau mereka retreat, gak bisa di Aceh. Mereka harus kami bawa ke Medan, ya, untuk retreat gitu. Jadi ongkosnya gede banget gitu ya, di Lok Semawe, di Langsa, itu harus dibawa. Dan mereka melakukan doa semalaman, 1 kali 1 bulan, anak-anak mahasiswa kita ajarin doa semalaman. Ya, doa semalaman dan mereka juga harus datang ke Medan, doa semalaman ya. Itu bicara soal tempat-tempat yang jauh yang kita juga harus jadi saksi. Kalau kita punya kekuatan, kalau kita punya resources, kalau kita punya jangkauan, why not gitu ya. Tetapi setiap orang punya panggilannya masing-masing ya. Jadi ketika dikatakan
Yudea itu berarti kan yang lebih besar lagi, terus kemudian Samaria yang lebih besar lagi. Kalau dikatakan sebenarnya kalau bangsa Samaria itu adalah orang-orang Israel ya, yang menempati adalah orang-orang Israel yang menikah dengan pagan, yang menikah dengan non-Israel gitu. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan selalu ada permusuhan ya. Mereka itu kalau nggak salah itu menyembah Allah di Gunung Gerizim. Ya. Jadi itu kalau kita lihat baca di Alkitab makanya bilang orang ini ditolong sama orang Samaria yang baik hati. Berarti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kita harus memberitakan Injil juga kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, orang-orang yang menyembah patung-patung, orang-orang yang menyembah dewa-dewa. Gitu. Dan kemudian terakhir dikatakan ke ujung-ujung bumi. Nggak tahu ujung bumi itu udah sampai mana tuh gitu. Saya juga nggak tahu ujung buminya kemana gitu. Kalau kita punya kesempatan untuk pergi ke ujung-ujung bumi, ayo beritakan Injil. Gitu. Misalnya nih, kalau di sini kan banyak suka liburan mungkin ke luar negeri gitu ya. Ada kesempatan untuk beritakan Injil, beritakan Injil. Ya. Nah, di sini kita akan berbicara menjadi saksi di Yerusalem. Ya, Kolose 3 ayat 18 mengatakan tadi ya, itu kita bagian dari yang kita, jadi hari ini saya akan berbagi soal menjadi saksi di Yerusalem. Ya. Nah, dikatakan di Kolose, kita baca Kolose 3 ayat 18. 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ya, jadi dikatakan di sini, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Bukan kayak orang Jepang ya, kalau misalnya suami lewat, gitu ya. Terus ya, bukan gitu ya. Jadi kalau pernah lihat ini, yang pernah BPN ini pasti belajar ya. Apa sih peraturan Allah untuk istri? Kita lihat dulu ya, peraturan pertama untuk istri ya, ini terkait dengan tunduk ini ya. Dikatakan di Efesus 5 ayat 22, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, seperti kepada Tuhan. Kalau misalnya katakan istri tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Ngeri gak ayatnya? Ya, ini susah, tapi kalau kita mengasihi Tuhan pasti bisa kita lakukan. Ya. Yang pertama adalah menghormati suami. Ya. Hormat itu bukan berarti kayak orang Jepang tadi hormat gitu ya. Karena apa? Suami itu paling suka dihormati. Ya. Kalau datang disiapin makanannya, ya kan? Kalau misalnya bicara jangan dibantah, ya kan? Terus biarin aja dulu gitu. Walaupun kadang-kadang emak-emak itu suka bener loh, ya. Tapi kadang-kadang tahu apa, kadang gitu kan, ya. Emak-emak itu ada yang gini-gini berarti pengalaman pribadi ya, gitu, gitu ya atau apa. Dengerin aja dulu, gitu, ya. Itu kita menghormati, ya, menyiapkan apa yang dia perlukan, memberikan makannya, gitu ya. Ada yang kami kenal hamba Tuhan sama-sama dulu melayani ya, sangat rohani, bahkan mungkin lebih senior dari saya gitu. Mereka akhirnya bercerai karena terus alasan suaminya pergi dengan wanita lain, alasannya karena apa? Bahkan membuat tehku aja ini istriku ini belum pernah katanya. Gitu, ya, hal yang kecil gitu. Mungkin sehari iya, kedua hari iya, ketiga hari iya gitu ya kan. Lah terus nggak dibuatin gitu kan, ya akhirnya dia pergi mencari orang yang bisa membuat tehnya gitu ya. Ya enggak gitu kan. Dan dia pergi bersama sekretarisnya loh, ya iya kalau sekretaris kan pasti dilayani toh, dibuatin tehnya, Pak jadwal Bapak hari ini gini-gini, jadwal Bapak, dan itu akhirnya, nah itu menghormati ya. Jadi kita pertama adalah menghormati suami ya, bukan jadi kita menghargai dia. Kemudian suami adalah keputusan terakhir. Kita bukan, kalau dikatakan di 3 itu, bukan berarti kita nggak boleh memberikan pendapat ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak berkenan di hati, oke, kita berikan pendapat ya. Kami juga suka rapat nih kalau udah ada agak-agak yang ini gitu ya. Bahkan bukan kita, maksudnya anak-anak juga ditanya gitu kan. Gimana kalian? Kita misalnya si A, ini A, oke, 2A, 2B gitu. Keputusan suami C, ya harus tunduk gitu ya. Harus tunduk, ya udah gitu kan. Tapi sejauh itu tidak bertentangan dengan Alkitab ya. Karena dikatakan tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tuhan tuh gak pernah mengambil suatu keputusan
yang bertentangan dengan Alkitab. Ya. Jadi kalau keputusan itu tidak bertentangan, ya misalnya suami suruh kita berzina gitu, itu kan nggak boleh gitu ya kan. Suami suruh kita bunuh, nah itu udah bertentangan tuh sama Alkitab gitu ya. Suami suruh kita bohong, nah itu udah bertentangan sama Alkitab gitu. Nah itu adalah suatu penentu. Tapi kalau misalnya satu pilihan-pilihan yang tidak terlalu, maksudnya tidak bertentangan dengan Alkitab, it's okay gitu. Suatu kali saya pernah tahun 2000 berapa ya, 2010 apa 2011 gitu. Saya itu masih bekerja gitu ya, saya bekerja dulu di konsultan public relation gitu. Karir saya lagi oke-okenya kan, 40-an gitu kan, karirnya lagi di puncak-puncak karir ya. Jadi saya lagi megang menteri, megang gubernur, pokoknya blue chip semua deh gitu. Tetapi waktu itu anak-anak lagi remaja ya, usia GC, dan itu lagi nakal-nakalnya kan ya. Mencari jati diri itu biasanya ya, 13 gitu kan, 12 gitu ya. Jadi anak saya yang pertama, yang kedua, yang ketiga masih kecil. Terus suami saya, karena waktu itu saya juga berurusan dengan klien saya orang-orang partai. Jadi mereka tuh kalau meeting tuh kan udah selesai kerja dulu. Mulai meeting tuh jam 9, jam 10. Jadi saya beberapa kali tuh pulang jam 1 gitu kan. Terus akhirnya suami saya bilang, "Mah, kayaknya Mama harus berhenti kerja dulu deh." Gitu kan. Terus saya gitu dibilang, wah gitu kan. Biasalah perempuan udah megang duit ya kan. Terus kemudian karir lagi di puncak, karir megang blue chip, megang pejabat-pejabat, menteri siapa. Tapi saya mau ini, tapi kan takut sama Tuhan kan ya. Saya redungin, saya agak ngeyel, tapi ngeyelnya diam gitu. Karena saya juga takut ya. Saya tahu firman jadi saya diam dulu, tapi saya agak berontak gitu kan. Aduh, karena usianya waktu itu udah 40-an dan saya tahu ini tuh susah. Kalau saya nanti mau kerja lagi, belum tentu diterima, usianya udah tua gitu. Kalau misalnya kerja lagi, belum tentu juga dapat lagi klien-klien yang luar biasa yang buat saya belajar banyak gitu pengalaman. Tapi akhirnya ketika saya renungkan gitu ya, toh ini juga untuk menjadi saksi di Yerusalem, kebutuhan anak-anak gitu. Saya nggak mungkin kalau udah anak-anak taruhannya gitu ya, saya harus tinggalkan gitu. Saya keluar, saya akhirnya di rumah selama 4 tahun. Selama 4 tahun saya di rumah, saya ngurusin mereka dan saya bersyukur waktu itu saya keluar kerja ya. Kalau enggak anak saya jadi apa sekarang gitu ya, kalau saya pulang-pulang malam terus gitu kan. Gitu. Jadi waktu itu akhirnya suami saya bisa support gitu kan. Jadi anak-anak akhirnya bisa masuk ke SMA yang mereka pinginin, terus kemudian masuk SMP dan mereka sudah mulai waktu itu mau universitas ya. Jadi jadi tahun 2014 tiba-tiba waktu kemudian mereka sudah mulai dewasa, ikut pelayanan gitu ya, udah mulai settle. Yang kecil juga jadi asisten sekolah minggu kecil-kecil gitu kan. Oke gitu. Terus akhirnya suami saya bilang, nah sekarang kalau mau kerja silakan aja gitu kan. Umur saya udah 45-an kali kalau nggak salah waktu itu ya. 45, iya kali ya, 40, bukannya 44-an. Saya dalam hati siapalah yang mau menerima saya gitu kan. Gitu kan. Siapa yang mau menerima saya? Tetapi ketaatan itu Tuhan hitung dalam hidup kita. Suami saya baru bilang ngomong gitu, tiba-tiba konsultan yang sama ngundang saya telepon. Mbak, lu tuh masih sibuk gak? Lu kan udah 4 tahun ya, lu gak pengen kerja lagi? Gitu. Kenapa emang? Kita lagi butuh orang nih. Lu bisa gak masuk lagi? Gak salah aku bilang. Lu gak mau ngambil yang lebih muda? Enggak Mbak. Lu tuh ada expertise yang lu bisa handle gitu ya. Terus akhirnya jadi tuh saya ketemuan Jumat, Seninnya udah langsung kerja. Gitu, ya. Selama 4 tahun sebelumnya saya membantu gembala waktu itu ya, ngurusin benahin sekretariat, bikin SOP, buat mereka jadi profesional ya. Jadi itu akhirnya saya permisi sama gembala, saya bilang Pak, saya boleh nggak kerja lagi gitu ya. Waktu ngurusin itu memang saya cuma 2 kali seminggu gitu ya, bantu-bantu gitu. Terus kemudian saya masuk Senin, dan minggu itu, puji Tuhan, semua yang saya tinggalkan memang menteri yang berbeda. Tetapi saya mendapatkan sebenarnya klien-klien yang sama gitu ya.
blue chipnya dengan yang waktu saya tinggalin. Bayangin, itulah hebatnya luar biasa Tuhan itu ya. Saya waktu itu ngurusin Pak Bu Susi, Pujiastuti, tahu ya. Wah, saya belajar banyak dari dia. Ya, orang yang nggak bisa diem gitu kan. Waktu itu lagi menenggangkan kapal, kita suruh survei ya. Itu saya banyak dapat pengalaman dan saya bilang Tuhan tuh nggak pernah berhutang. Waktu kita taat aja dulu, nggak usah ngomel ya. Saya belajar banyak. Banyak. Apalagi kalau suami saya itu gini, orangnya tuh kalau A, B ya, tipe kolerik gitu. Jadi nggak ada yang kayak gimana dulu gitu ya, gitu kan. Kalau dia ngerasa ini udah kompromi, no gitu ya. Dan saya mengerti gitu. Jadi kalau dia udah mulai, dan saya mengerti dia nggak akan ngambil keputusan kalau dia nggak akan selidikin dulu. Ya. Dia nggak akan ngambil keputusan. Ya. Jadi saya belajar taat. Ya, itu yang dikatakan tunduk ya. Bukan berarti tidak boleh memberikan pendapat, ya, tetapi ketika sudah diputuskan, ya kita harus iya. Gitu. Dan percayalah ketika engkau tunduk dan taat, maka Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Nah, kemudian dikatakan 2, sebagai penolong yang tunduk dalam otoritas suami. Ya. Jadi istri itu kan diciptakan untuk sebagai penolong. Apa? Bukan perongrong ya, gitu ya. Penolong ya, menolong dia dalam segala hal ya. Menolong mengatur rumah tangga, menolong untuk menyiapkan semuanya baik, menolong untuk mengatur keuangan, ya kan? Menolong untuk membantu mendidik anak, pengajaran dari suami, ya. Tetapi kita mengingatkan, ya. Jadi kalau misalnya, wah lagi mesbah, kamu nanti gini-gini nih, nanti saya, kamu kemarin udah dibilangin papa bukan? Gitu kan? Misalnya nanti grup, besok kita doanya dimajuin ya jam 8 gitu kan. Terus gak ada yang jawab, biasalah anak-anak sekarang ya. Kalau WhatsApp tuh lama banget dibalas, bingung dah. Japri langsung, hei kalian kenapa itu gak dijawab si papa gitu kan. Jadi kita tuh menolong dalam hal-hal sampai hal-hal yang kecil-kecil ya. Menolong apa lagi? Kadang gak tahu ya kalau suami saya itu kalau ngambil baju ya, gak tahu kenapa. Kenapa harus ngambil dari bawah gitu ya, dari tengah gitu. Jadi jeret gitu ya, pasti berantakan gitu kan. Nah itu kita ya mengatur kembali, itu menolong merapikan ya kan. Nah saya nggak tahu ya suami-suami di sini mungkin baik-baik, rapi-rapi gitu ya semuanya ya. Terus ya meja gitu selalu berantakan gitu. Kadang-kadang ya kalau misalnya, nah saya orangnya rapi gitu kan. Jadi kalau misalnya nih ini jangan diapa-apain ya Ma, nanti aku jadi bingung di mana aku letakkan A, B, C, D gitu. Jadi biasanya saya yang paling ini oke, saya rapikan, yang lain kalau enggak gini, kalau misalnya berantakan pokoknya itu saya simpan di laci ya Pak gitu kan. Jadi enggak kelihatan gitu kan. Jadi ada kesepakatan-kesepakatan dikatakan di sini. Tunduk pada otoritas suami justru memberikan otoritas pada istri. Iya enggak? Kira-kira iya enggak? Ketika kita tunduk pada otoritasnya tadi itu, sebenarnya kita lagi diberikan otoritas untuk menolong dia, ya kan? Ketika dia melakukan sesuatu dalam keluarga, maka kita pun punya otoritas. Ya, apalagi dulu waktu anak-anak waktu kecil ya. Anak-anak itu kalau kecil tuh kalau misalnya salah suka dihukum. Gitu. Hukumnya sih nggak berat-berat ya. Paling disuruh berdiri sejam gitu kan. Nah anak saya yang nomor 2 kan gak bisa diam ya. Jadi kalau misalnya disuruh berdiri tuh udah pasti wah gitu. Terus sampai kadang-kadang saya, papa udah kelamaan deh kayaknya, udah biarin dulu gitu kan. Jadi akhirnya tapi kalau misalnya kadang-kadang dia mengesalkan kita gitu ya ketika dia dihukum suami, nah kita juga kan punya otoritas kan gitu ya. Papa bilang apa? Gitu kan. Jadi itu juga memberikan otoritas kepada kita. Ketika dia membuat satu peraturan, maka peraturan itu juga membuat kita berotoritas kepada anak-anak ya, kepada rumah gitu. Jadi itu kita juga diberikan otoritas. Tunduk pada suami tidak berarti merendahkan istri. Kita adalah kata Tuhan penolong yang setara. Ya, jadi penolong yang setara itu ya diajak ngobrol gitu ya, diberi otoritas ya udah gitu ya. Seringkali kami juga punya kegiatan-kegiatan yang berbeda. Ya. Jadi ketika misalnya ini, ya dia tahu gitu. Misalnya tadi saya ke sini gitu kan, dia akan doakan dulu sebelum berangkat. Ya, dia punya otoritas, dia covering saya. Jadi kalau saya mau kemana-mana pelayaran, saya pasti minta didoakan dulu. Ya, jadi itu dia punya otoritas dan covering saya. Ya.
Terus kemudian tunduk pada suami merupakan jalan mendapatkan, nah itu tadi covering suami ya, bicara soal covering. Lalu yang ketiga, sebagai pendamping dan penghibur suami. Ya. Kejadian 2 ayat 18 dikatakan gini. Oke, saya bacakan ya, biar cepat. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya. Kemudian Matius 19 ayat 6 dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi pendamping dan penghibur itu dalam segala kondisi. Waktu dia susah proyek gitu ya, duitnya nggak ngalir, kita tetap dampingin nggak? Iyalah amin ya, kenapa bengong gitu kan. Kalau misalnya dia lagi suntuk, marah-marah karena proyek nggak ada, kita tetap dampingin nggak? Tetap dampingin ya, itulah yang dikatakan Tuhan di Matius 19 ayat 6 itu, tidak boleh diceraikan manusia, melainkan satu. Jadi apapun yang terjadi, kita nggak boleh pisah. Kita harus tetap dampingin, kita harus tetap layanin gitu ya. Bahkan dikatakan kalau suamimu tidak percaya, kemudian istrinya duluan percaya, firman Tuhan mengatakan bahwa kehidupanmu akan menguduskan suamimu. Luar biasa tuh ayat, kebayang nggak? Banyak ya yang kita temuin teman-teman pengerja yang suaminya belum bertobat ya, terus kemudian dia melayani, tapi dia juga harus melayani suaminya gitu ya, dan menguduskan suaminya, dan akhirnya suaminya percaya. Ya, banyak saksian kayak gitu ya, dikul-kul teman-teman gitu, ketika akhirnya dia, bahkan ada orang yang misalnya tadinya istrinya lebih rohani, suaminya masih di bawah, tapi karena dia melakukan firman, taat, tunduk, kemudian dia menguduskan dirinya, sekarang suaminya yang di atas jadi gembala gitu ya. Itulah kalau kita melakukan bagian kita. Amin istri-istri. Ya, kita menjadi orang terdekatnya. Kalau misalnya suami kita mau curhat, jangan sampai dia nyari orang lain gitu ya. Kita akan hidup bersama dia sepanjang hidup kita, kebayang nggak? All together katanya kan. Jangan cuma di IG doang gitu ya, anniversary, all together gitu kan ya. Jangan ya, tapi lakukan gitu di rumah gitu ya. Kalau dia ngamuk-ngamuk apa ya kan, misalnya kalau misalnya kadang-kadang pria itu kan yang paling penting dijaga juga perutnya ya kan. Kalau udah lapar, udahlah itu kacau kali gitu ya. Jadi kita udah tahu tuh gitu ya. Anak-anak juga udah ngerti gitu. Udah mendekati ini kita harus cari makan dulu gitu ya. Harus mengerti gitu. Mana yang prioritas gitu kan. Ini nggak bisa diteruskan nih. Kita harus cari makanan dulu gitu ya. Jadi kita orang menjadi orang terdekatnya dan sampai maut memisahkan ya, all together. Ya, indah banget gitu. Jadi kemarin itu ada orang tua temen itu meninggal umur 82 gitu. Suaminya 83 gitu ya. Indah banget ya sampai 80-an gitu. Sampai kita teman-teman gini, nanti kita sampai enggak ya? Segitu gitu ya. 82, 83 gitu ya. Terus kemarin tuh saya punya tante baru ulang tahun yang ke-80. Terus suaminya 82, dua-dua masih hidup. Gitu. Kalau kemana-mana gandengan terus ya. Keren banget gitu ya. Kita berharap semua nanti ya yang di Niton ini akan seperti itu. Amin. Ya. Terus kemudian 4, peraturan Allah untuk istri. Berusaha untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan suami. Ya. Di sini dikatakan 5 kebutuhan suami menurut Dr. William Harley, ini seorang psikolog dan konselor Amerika ya, yang sering sekali, dia skala internasional yang sering sekali menulis buku-buku tentang suami istri ya. Dikatakan kebutuhan, jadi kita harus mengetahui dan memenuhi. Jadi bukan hanya sekadar mengetahui, oh iya tahu gitu, tapi tidak memenuhi. Yang pertama dikatakan kebutuhan seksual. 1 Korintus 7 ayat 4, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Ya, sepanjang orang-orang yang kita layani konseling, ya, 2 tuh pemicu perpisahan. Ya. Karena 2 masalah besar, masalah seksual dan masalah keuangan. Ini ya. Jadi orang-orang banyak sekali ya yang udah kita layani juga pasti ini bermuara di 2 masalah ini. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya
Kan katanya tadi kita harus melayani seperti jemaat melayani Kristus gitu kan. Kira-kira kalau misalnya kadang-kadang Tuhan kan bangunin kita tengah malam gitu ya jam 2. Duh ada apa nih gitu kan. Terus kita akan tidur lagi atau doa. Tuhan tuh seringkali mengingatkan kita pada saat-saat kritis gitu ya. Lagi enak-enaknya tidur atau lagi enak-enaknya santai-santai diingatkan. Oh iya harus ke sana kunjungan gitu. Itu kita harus setaat itu gitu. Nah suami juga gitu. Tengah malam mulai colek-colek ya kan. Harus tahu kodenya gitu kan. Nah waktu kita melakukan ini dan kita harus mengetahui dan melakukannya. Mengetahui ya. Dikatakan teman, yang kedua teman untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan. Ya enggak? Orang kita akan hidup seumur hidup sama dia. Masa kita mau melakukan aktivitas tidak menyenangkan, ya enggak? Nah, suami saya itu orangnya suka sekali traveling. Ya, jadi kita satu keluarga itu mulai kecil-kecil, anak-anak itu suka traveling naik mobil ya, jauh-jauh gitu ya. Jadi kita udah terbiasa gitu. Jadi enggak mabok kalau naik mobil jauh-jauh gitu ya. Misalnya pergi berjalan nanti keliling Jawa atau kemana gitu ya. Terus sukanya outdoor ya. Dan dia paling enggak suka ke mall. Mungkin takut juga ngabisin duitnya ya di mall ya gitu kan. Gitu ya. Jadi kita paling suka tuh aktivitas outdoor ya, hiking gitu kan, berenang gitu. Jadi dan kita suka melakukannya bersama-sama gitu ya. Kemarin juga minggu lalu ya dia menemani saya karena saya harus jadi pembicara retreat di luar kota ya. Dia menemani saya. Nah itu dia lagi nemenin saya tuh. Nah, ya kemudian nanti kalau misalnya dia mau melakukan sesuatu ya saya nemenin dia gitu ya. Hobi kita itu banyak perbedaan juga gitu ya, tapi bagaimana kita mensinkronkan. Kadang-kadang kalau misalnya dia ini kan orang pengajarannya, jadi kalau ngulik tuh aduh kita kadang-kadang udah bosan dia masih gitu kan. Kalau ini boleh nggak aku nggak ikut gitu ya, boleh aja gitu ya. Kalau dia misalnya ketemu sama teman-teman pengajarannya itu gitu ya. Karena itu bagi saya aduh gitu ya. Tapi itu juga sebenarnya bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan ketika saya butuh review ya. Nanti dia review, oh ya ini salah nih mah, harusnya kamu gini. Nah gitu ya. Jadi kita harus bisa melakukan aktivitas bersama-sama gitu. Kadang-kadang dia juga nemenin belanja. Walaupun itu hal yang sangat membosankan bagi dia. Dan tahu kan kalau perempuan belanja ya, ini ngelihat sini ke sana, ternyata di sana kayaknya lebih murah, balik lagi ya nggak sih, gitu kan? Ya dia udah ikut aja gitu, tapi kadang-kadang dia nongkrong sambil ini gitu kan main handphone, tapi dia nemenin kita gitu. Apalagi kan anak perempuan kami juga ada 2 ya, jadi kita kadang-kadang pergi, gitu, papa ikut dong, biar nanti kita makan siang bareng, nah dia ikut tuh. Tapi kan menjelang makan siangnya itu kan dari mulai jam berapa ke berapa gitu kan ya, jadi dia juga menemani kita gitu ya, nganterin gitu ya. Terus kemudian kita harus menjadi pasangan yang menarik. Banyaklah ini ya, biasanya tuh diajarkan tuh banyak. Jangan kalau suami datang, dasteran, kucel-kucel, bau bawang gitu ya. Jadi di rumah kita perlu cari daster-daster yang baik lah gitu ya, yang bagus. Sekarang itu banyak loh, banyak yang gak mahal juga gitu ya. Banyak thrifting juga kan, banyak juga model-model yang sekarang, terus apalagi online. Banyak sekarang yang belanja online gitu ya. Jadi kita harus menjadi pasangan yang menarik dandan gitu ya. Untuk kalau misalnya dibawa kemanapun ya kita mukanya ceria gitu ya, mendampingi suami gak malu-maluin gitu. Terus kemudian mengatur rumah dengan baik seperti Amsal 31 ya, walaupun kita wanita bekerja, kita harus mengatur rumah dengan baik ya. Jadi kalau saya pergi tuh keluar kota, misalnya saya keluar kota seminggu, saya harus make sure selama seminggu ini suami dan anak-anak saya gak kelaparan. Ya, kulkas tuh harus penuh gitu ya, ketika mereka cari buah, ketika apa, saya harus mikir, jadi saya harus udah range tuh, oke saya 5 hari, berarti 5 hari harus ini, semuanya ada gitu. Dan anak saya, kalau misalnya saya lagi pergi keluar kota, ya, kalau misalnya gini, anak saya sama suami saya tuh paling gak suka tuh ikan, ya, ada ikan-ikan tertentu yang mereka suka, jadi kalau kita masak ikan misalnya, ikan ekor merah, yang lain pada doyan kan, kalau kita harus masak sesuatu yang lain gitu untuk bisa mereka makan juga gitu. Jadi saya selalu kalau misalnya ikan, jadi saya sudah bilang sama asisten, jadi kalau misalnya nanti masak ini harus ini nih. Suatu kali misalnya nggak ada makanan, biar saya di kota manapun, anak saya akan telepon, Ma, ini cuma ada ikan ini loh, saya nggak bisa makan gitu. Ya,
Tetapi saya nggak merasa ribet dengan hal itu, gitu ya. Berarti itu dia menghargai saya karena saya yang punya otoritas, gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa yang terjadi di rumah, pasti mereka telepon, gitu ya. Wah ini loh, terlambat masaknya, gitu kan. Karena saya yang harus atur, gitu. Jadi saya yang harus ingetin, kadang-kadang kan asisten juga harus diingetin ya. Jadi semuanya seperti di Amsal 31 dikatakan, ini wanita hebat nih di Amsal 31 ini. Saya juga mungkin gak akan segitu-segitunya ya. Dia bangun pagi-pagi, ngurusin rumahnya, ada ladang yang dikerjakannya, dia kerja di marketplace dong. Terus kemudian dia atur, dia make sure semua orang-orang anggota di rumahnya gak kedinginan gitu ya. Dia memintal selimut gitu. Nah itulah yang harus kita lakukan di rumah kita. Rumah itu jangan kacau balau gitu ya. Jadi harus rapi, semua orang tenang. Karena kalau kamu tidak memberikan rumah yang nyaman bagi keluargamu, maka orang gak akan betah di rumah. Orang akan melari mencari sesuatu di luar sana. Ya, jadi di rumah itu harus orang, jadi semuanya harus bersih, make sure semuanya harus rapi gitu. Jadi kemarin tuh, karena saya Sabtu baru kita jalan kemarin bagi-bagi sembako ke siang, jadi pagi sampai siang saya beresin rumah dulu ini. Wah semuanya. Terus tiba-tiba ini mah aku tuh kan mama kan udah bikin, nah, saya kan atur tuh. Apalagi yang laki-laki ya susah kan. Jo denger ya, ini celana, ini kaos, ini apa. Iya ma gitu kan, kemarin siapa tuh yang masukin, terus dikacau-kacauin gitu. Terus mulai berdalih ya gitu ya. Tapi itu sesuatu yang sebenarnya kalau dikatakan di Alkitab kan, maka janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik, janganlah kamu jemu-jemu mengingatkan terus-menerus kalau kamu berdiri, kalau kamu duduk, kalau kamu jalanan. Nah itulah yang harus kita ingatkan, sampai anak-anak kita tua pun akan selalu kita ingatkan. Ya, walaupun mereka udah besar-besar selalu tuh. Ya, ini ya, tolong jangan diingat ya gitu ya. Jadi mereka aware gitu. Ya. Terus dikatakan di sini dihormati. Ya, jadi berusaha untuk mengetahui. Jadi kita harus menghormati suami. Ya, jadi bagi kita, ya, ketika dikatakan bahwa kita tunduk seperti kita tunduk kepada Kristus, Yesus adalah segalanya buat hidup kita. Kalau Tuhan bilang begitu, maka kita harus iya dan amin. Karena He is the center of our life. Ya, jadi firman-Nya iya dan amin. Seperti kata tadi ya, pujian. Ya, firman-Mu itulah dasar hidupku. Jadi kita dasar hidup kita ini firman. Ya, jadi apa yang dikatakan firman itulah yang harus kita lakukan. Ya, ketika dikatakan tunduk ya tunduk, taat ya taat gitu ya. Harus menyenangkan. Nah saya akan kasih, karena saya punya 6 menit lagi, ya saya akan sebentar saja untuk membahas, mungkin nanti minggu-minggu depan bisa membahas peraturan Allah untuk suami. Yuk kita lihat. Yang pertama dikatakan suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Ya, dikatakan di Efesus 5 ayat 25. Hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Oh itu berat ya. Mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Kristus tuh mengorbankan apa? Nyawanya untuk istrinya. Untuk jemaat ya. Nah suami berarti mengorbankan ya. Dia adalah protektor. Ya. Jangan kalau misalnya ada apa, ada loh ya istri-istri. Kalau misalnya ada kekacauan gitu, suami berlindung di balik istri. Ada, ya, gitu ya. Istrinya yang apa gitu ya kan, gitu ya. Ya itu nggak sesuai firman tuh, ya nggak sesuai firman, ya. Jadi dan jangan lihat di itu, di IG banyak tuh yang begitu, gitu ya. Lucu-lucuan, konten mereka laku banget ya, tapi semuanya nggak alkitabiah, gitu. Terus kemudian dikatakan di Kolose 3:19, hai suami-suami kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya, istri itu sangat sensitif, gitu ya. Ketika dikatakan kasar ngomongannya itu udah kayak ditinju kalau misalnya apa gitu ya, itu sama aja dengan bogem buk gitu. Ya, karena ini hatinya itu sensitif gitu ya. Dikatakan di sini, jadi suami harus siap berkorban bagi istri, harus melindungi istri ya. Tidak berlaku kasar ya menurut ayat ini. Terus menghormati istri sebagai teman pewaris. Ya. Jadi sama-sama ya kalau apa-apa dibicarakan gitu. Ya kadang-kadang ketika misalnya kita ngasih masukan, nih biasanya penasehat yang terbaik tuh pendoanya kan biasanya ya.
Jadi pendoanya suami kan istri, ya. Ketika dia memberikan ini, ya istri juga banyak, suami juga banyak. Oh iya, kayaknya bener deh, mah, kamu bener deh feelingnya, gitu, ya. Apa kemarin saya jadi teringat adik saya. Jadi mama kita udah 80 ya, mama saya 80. Tapi dia orang yang papa saya sudah meninggal lebih dulu. Tapi dia ini pendoa ya. Jadi dia tuh sangat kuat juga, orangnya perkasa gitu ya, terus berdoa. Jadi dia kadang-kadang ya kalau misalnya ngatakan sesuatu itu jadi sering kali bener gitu. Nanti kamu coba ini ya kadang-kadang tapi nggak masuk akal, cuman akhirnya ketika kita oh iya bener ya gitu ya. Saya kadang-kadang dia agak parno juga gitu ya. Misalnya kalau misalnya datang ke rumah kita, ini kayaknya temboknya kamu harus tinggiin deh gitu ya. Terus kita bilang, ya mah itu kan di sebelahnya juga rumah gini gitu ya. Nggak berapa lama kemudian ada orang yang lompat ke jemuran kita gitu ya. Terus nanti misalnya ada yang hilang, waktu itu kita lagi pergi liburan bareng-bareng sama mama gitu ya. Anting adik saya itu hilang gitu kan. Terus kita udah cari-cari gak ada. Terus kita udah sampai di hotel. Terus bilangnya, coba kalian buka dulu, lihat dulu kalian sepatu kalian gitu. Tiba-tiba dia gitu kan. Gitu. Sepatunya coba dia, mamanya aneh-aneh aja, ada itu deh. Beneran loh, nempel di sepatu. Gitu. Jadi kadang-kadang gitu-gitu ya, gitu ya. Jadi insting istri itu kan kadang-kadang seperti itu ya, gitu. Jadi kemarin adik saya cerita kan, dia di sini juga Jakarta. Kemarin waktu mama saya datang gitu, dia bilang ini potong nih. Ini kayaknya udah ketinggian nanti nimpa rumahmu katanya gitu. Si mama ini ada aja gitu. Tapi lama-lama dia pikirin, terus kemarin dia bilang, aku udah potong pohon yang ini, takut nanti kayaknya kemarin kayak udah mau tumbang katanya. Si mama kan tahu ya kalau bilang-bilang begitu kan pasti ada apa-apanya gitu kan. Terus jadi itu tuh ya, maksudnya feeling-feeling kayak gitu tuh ibu-ibu tuh suka punya gitu. Karena dia tuh lebih sensi kan ya, apalagi kalau mamanya atau istrinya pendoa, hati-hati gitu ya. Jadi kita harus menghormati istri sebagai pewaris Allah. Kemudian dikatakan yang kedua, suami adalah kepala keluarga, Efesus 5:23. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh ya, melihara kebutuhan semua anggota keluarga, terus kemudian mengambil keputusan dengan bijaksana, menjadi teladan. Tapi bukan berarti ketika suami tidak punya pendapatan, tidak punya proyek, terus kita tinggalkan kayak tadi ya, enggak gitu. Istri boleh bantu. Ada saat kala-kalanya ya, waktu dulu kita pernah suami juga proyeknya lagi ini, ya saya dukung gitu ya. Saya dukung dalam mata saya juga bekerja gitu ya. Kemudian kita membuat sambilan jualan apalah gitu ya. Kita dukung, itulah fungsi kita sebagai penolong. Bukan berarti kamu udah gak ada duitnya, udahlah aku tinggalin aja gitu. Ketika dia katakan dia sebagai provider, hidup itu kan up and down ya. Jadi ketika dia down, kita tolong, kita topang ya. Kemudian yang ketiga, suami berada di bawah Kristus. Jadi otoritas suami berada di Kristus, kepada Kristus. Jadi ketika suami melakukan otoritas kepada istrinya apapun itu, dia bertanggung jawab kepada Kristus. Ya, setiap keputusan yang dia ambil dia akan bertanggung jawabkan kepada Kristus. Nah, bagi istri-istri yang tadi merasa kayaknya ini salah deh, kayaknya salah, udah taat dan tunduk, tapi itu akan dipertanggungjawabkan kepada Kristus ya. Kemudian berusaha untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan istri ya, sama seperti tadi. Lalu dikatakan peraturan Allah untuk anak, menghormati orang tua, mentaati orang tua ya. Tapi sekarang kan anak-anak juga banyak ya yang kritis dan sangat kritis. Gen Z, belum lagi Gen Alpha yang sekarang ya. Itu susah sekali. Tapi kami banyak berkomunikasi di rumah ya, apalagi ketika mesbah keluarga ya, kita tanya semua, jadi kita mengerti. Saya make sure anak-anak saya harus dimuridkan gitu ya. Saya kemarin mencari gitu ya. Terus kemudian untuk mereka berkumpuh di komunitasnya, kemudian mereka dimuridkan. Karena kita ini lebih banyak bekerja di dunia ya, daripada kita ada di rumah. Jadi kalau misalnya hal-hal, contohnya nih, kita lihat setiap hari hal-hal yang gak benar kalau kita gak isi dengan firman. Oke, saat teduh pagi gitu kan, tapi kemudian seharian kita berada di luaran. Kita harus ada di komunitas dengerin firman, kita harus dimuridkan dengerin firman gitu. Ya. Jadi make sure anak-anak kita mendapatkan kebutuhan mereka ya, secara finansial, emosional, spiritual. Ya, jadi kita tidak hanya memberikan uang. Ya, itu yang bisa saya bagikan hari ini. Mari kita semua, saya undang tim PPW untuk ke depan.